terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ketua Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, tidak setuju Nabi Muhammad dikelilingi jin. Dalam kesaksian Ketua Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, dalam perkara Muhammad KC di Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat. Dasar menuntut Muhammad KC dituduh menghina agama Islam karena Muhammad KC menyatakan yang tertulis dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad dikelilingi jin waktu sholat. Lantas umat muslim marah besar yang merasa agama Islam dihina, lalu dilaporkan ke polisi. Pernyataan Muhammad KC Nabi Muhammad dikelilingi jin waktu sholat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis tidak percaya sama hal itu, katanya. Pernyataan Muhammad KC menyatakan hanya membacakan isi ayat Al-Quran. Hal ini tidak salah, sama halnya dalam membuat skripsi, disertasi. Semua kutipan sesuatu tulisan dari buku orang lain tidak salah dimasukkan dalam skripsinya atau disertasinya untuk memperkuat isi skripsi atau disertasinya tersebut. Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis menyatakan tidak percaya Nabi Muhammad dikelilingi jin waktu sholat. Kalau benar ada tertulis dalam Al-Quran Nabi Muhammad dikelilingi jin waktu sholat, kalau kita yakini agama Islam, maka apapun yang tertulis dalam Al-Quran semua harus diterima dan diyakini, karena tidak boleh ada yang setuju ayatnya dan ada yang tidak setuju ayatnya. Hal ini tidak boleh, tetapi sebagai umat muslim harus percaya semua isi Al-Quran tersebut. Harapan saya, kalau kita memilih sesuatu agama, harus mempercayai, meyakini semua yang tertulis di dalamnya. Baik dia beragama Islam, secara utuh percaya kepada yang tertulis di dalam Al-Quran. Demikian juga dalam agama Kristen, yang tertulis dalam Alkitab atau Injilnya harus mempercayainya semua. Demikian juga agama lain. Ada juga agama Hindu, ada juga Alkitabnya. Apa yang tertulis di dalam Alkitabnya tersebut yang harus dipercayainya. Demikian juga agama Buddha. Dia juga punya sejenis Alkitab, buku besarnya. Dia harus percaya semua apa yang tertulis dalam buku Alkitabnya tersebut, buku besarnya tersebut. Jadi tidak boleh dia hanya menyatakan hal ini saya percaya, itu tidak percaya, tidak boleh itu. Kita harus meyakini semua. Kalau kita beragama harus meyakini semua isi buku besar, buku dasar kita belajar agama tersebut. Seperti agama Islam, karena dia sudah menganut agama Islam, dia harus percaya semua apa yang tertulis dalam Alkitab, dalam Al-Quran tersebut. Demikian juga agama Kristen, apa yang tertulis di dalam Alkitab, semua kita harus percaya. Tidak boleh sepotong-sepotong percaya. Semua yang harus mempercayainya. Itulah risiko kalau kita beragama. Tidak boleh seperti kita memiliki barang. Ini bisa kita senang, yang itu tidak senang. Boleh saja, tetapi ke dalam beragama tidak boleh. Kalau sudah di dalam Alkitab yang dipercayainya itu, semua harus meyakini isinya. Tidak boleh menyatakan hanya ini yang saya setuju, yang ini, yang itu tidak. Hal itu tidak boleh. Seperti pernyataan Khalil Nafis tersebut. Katanya dia tidak setuju dia katanya Nabi Muhammad dikelilingi jin waktu sholat. Itu tidak boleh. Kalau memang ada tertulis di dalam Al-Quran, ya kita harus senang tidak senang harus kita menerima semua
isi Al-Quran tersebut. Tidak boleh kita menyatakan saya ini setuju, itu tidak boleh. Semua secara utuh dia harus meyakini semua isi daripada Al-Quran tersebut. Tidak boleh kita membeda-bedakannya. Demikian juga kalau beragama Kristen. Kalau dia beragama Kristen, tentu buku besarnya itu ada namanya Alkitab atau Injil. Semua isi Alkitab atau Injil tersebut harus diterima oleh orang yang percaya kepada orang yang menganut agama Kristen. Tidak boleh membeda-bedakannya. Demikian juga ajaran agama lainnya harus menerima semua apa yang tertulis dalam buku di dalam ajarannya tersebut. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Karena setiap satu agama dengan agama yang lain tentu berbeda isi ayatnya, maksudnya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka kalau dia umat muslim, dia harus percaya semua isi Al-Quran tersebut. Kalau dia beragama Kristen, harus percaya semua isi Injil tersebut. Kalau dia agama Hindu, Buddha, dan Konghucu juga harus percaya semua isi ajaran agamanya itu sendiri, tanpa membeda-bedakannya. Harus penuh percaya, itulah namanya keyakinan. Jadi itulah harapan saya bahwa semua orang yang beragama harus percaya utuh terhadap Alkitabnya masing-masing dan tidak boleh menyatakan sepotong-sepotong. Harus penuh dia mempercaya isi semua isi Al-Quran tersebut. Kalau dia beragama Islam, beragama Kristen, harus percaya kepada isi Injil atau isi Injil tersebut, harus percaya seluruhnya. Sekian dan terima kasih.